Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 5A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak kelas 5A beserta keluarga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu ada di tema. Silakan untuk disiapkan buku paketnya serta dibuka halaman 91 di pembelajaran 5, karena kita akan belajar mengenai proses pernafasan pada manusia. Sambil dilihat videonya juga disimak bukunya. Oke, hari ini kita akan belajar apa lagi? Pernafasan pada manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah mengetahui organ-organ pernafasan dan cara kerja sistem pernafasan yang dimiliki tubuh manusia atau tubuh kita. Contohnya apa kemarin? Yaitu ada hidung, kemudian trakea atau tenggorokan, kemudian di dalamnya ada lagi, dalam tubuh kita ada paru yang terdiri atas ada bronchus, bronchiolus sama alveolus. Kalian bisa melihat kembali di halaman 81 untuk belajar. Ya. Kalau sudah, kita kembali lagi di halaman 91. Proses pernafasan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Coba kalian praktekkan di rumah bagaimana cara kalian menarik nafas. Ya, benar-benar ya. Tarik nafas, hembuskan. Nah, itu kalian sudah melakukan proses pernafasan. Dan tapi tanpa disadari itu juga kalian lakukan setiap saat, baik itu saat kalian lari, berjalan, duduk, bahkan kalian tidur, kalian juga bernafas. Kemudian kita lanjut lagi, dilihat gambarnya. Itu ada di tabel sebelah kiri ada proses menghirup udara, sedangkan di sebelah kanan ada proses menghembuskan udara. Kita mulai yang menghirup udara. Itu yang pertama, udara masuk melalui hidung. Dari lubang hidung udara dihirup atau masuk. Kemudian yang kedua, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Nah, jadi di hidung kalian ada bulu-bulu, itu rambut hidung atau bulu hidung, yang fungsinya menyaring debu atau kotoran, sehingga apa? Debu dan kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Coba kalian saat menarik nafas sambil pegang dada kalian, apa yang terjadi? Dada kalian juga mengembang, ikut membesar. Ya. Nah, kemudian saat itu juga yang nomor 4, gas oksigen diserap oleh alveolus, seperti itu. Ya, coba dilihat lagi. Itu yang di sini. Nah, udara masuk melalui hidung, ya. Udara masuk melalui lubang hidung. Kemudian di sini paru-parunya mengembang, membesar. Kenapa? Karena masuknya ada udara. Ya, paru-parunya mengembang dan rongga dada juga ikut membesar. Kenapa? Masuknya udara, diisi oleh udara. Nah, setelah proses menghirup, jangan lupa dikeluarkan, yaitu melalui proses penghembusan udara. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Oke, berarti saat mengeluarkan udara, dada kalian kembali menjadi normal ukurannya, gak usah gede-gede. Ya. Kemudian udara keluar melalui saluran pernafasan, yaitu contohnya di tadi lubang hidung. Dan yang ketiga, udara dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Kalau proses menghirup udara, kita menghirup udara, tapi yang diperlukan apa? Oksigen. Ya, diingat-ingat, untuk kalau menghirup udara itu semua udara dihirup, tapi yang dibutuhkan manusia yaitu oksigen. Nah, sedangkan kalau proses penghembusan udara, yaitu yang dikeluarkan adalah ini ya, proses yang di sini. Nah, ini kan tadi mengempis, ya. Ini mengeluarkan yaitu karbon dioksida dan uap air atau CO2 yang ini ya. Ingat, ini bisa kalian baca lagi, dipahami ya. Yaitu tentang proses menghirup udara dan menghembuskan udara. Saya ulangi, yang pertama, udara masuk melalui lubang hidung, ya.
udara masuk melalui lubang hidung di sini. Kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung atau bulu hidung masuk ke paru-paru melalui ya, masuk ke paru-paru ini masuk. Sehingga apa? Dada jadi mengembang karena apa? Karena diisi oleh udara. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke proses menghembuskan udara, yaitu yang pertama paru-paru itu mengempis atau kembali ke bentuk semula. Udara dikeluarkan melalui saluran yaitu hidung atau bisa dari mulut. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, udara yang dikeluarkan itu berupa gas karbon dioksida dan berupa uap air. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu kita akan belajar mengenai menjelaskan informasi dari teks. Kemarin kalian sudah belajar mengenai informasi. Masih ingat tentang informasi? Informasi merupakan sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi itu menceritakan sebuah fakta atau sebuah kejadian yang sudah terjadi dan dapat dibuktikan. Ya, jadi beritanya sudah terjadi, nggak mungkin ditambah-tambahin atau dilebih-lebihkan seperti itu. Kemudian dilihat di dalam teks juga atau di dalam video maupun di dalam buku kalian di halaman 92 menjelaskan informasi dari teks. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Contohnya seperti ini, kelas 5A kemarin membaca tentang materi tulang atau sendi. Ya. Jadi kalian setelah baca tentang sendi, kalian bisa mengetahui sendi itu ada 5, kemudian apa saja. Ya, jadi itu apa? Kalian mendapatkan informasi, membaca informasi, dan yang kalian dapatkan juga yaitu sebuah pengetahuan. Itu. Ya, maka dari itu banyak-banyaklah mencari informasi dari mana? Dari membaca buku atau dari internet boleh, bisa dari YouTube. Yang penting informasi itu yang hal positif seperti itu. Ya. Kemudian setelah membacanya dan kita pengetahuan, kalau yang dilihat nomor 2 ya, dilihat yang nomor 2 yaitu jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, ya, jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Ya, kita lanjutkan tadi contohnya. Kalian sudah baca contohnya itu materi atau bacaan tentang sendi. Nah, seandainya ada yang bertanya, entah itu saya, teman kalian, atau orang tua kalian, ya contohnya seperti, kamu tadi belajar apa? Saya belajar tentang atau membaca tentang sendi, Pak. Bagaimana sendi itu? Lah, kamu bisa menjelaskan sendi itu ada 5, yaitu ini ada namanya sendi ini, fungsinya seperti ini. Nah, itu kan apa? Kalian memahami bacaan atau informasi tersebut sehingga dapat menjelaskan informasi. Ya, maka itu penting sekali kita harus memahami informasi, jangan sampai salah memahami informasi seperti itu. Kemudian informasi penting dari teks dapat ditemui dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ini caranya mendapatkan informasi penting itu membaca dengan cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Contohnya bisa dilihat halaman 92, itu ada bacaan tentang hujan buatan di Desa Karangbatu. Pertanyaannya, kalau kalian sudah baca itu, coba itu kejadiannya ada di desa mana? Kalau kalian baca pasti tahu kejadiannya di Desa Karangbatu. Kalau tidak baca ya nggak tahu itu desa apa. Maka dari itu caranya adalah membaca dengan cermat serta mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi untuk saya, kalian harus meningkatkan ini, membaca dulu. Kalau kalian sudah membaca dan memahami, pasti bisa menjawab pertanyaan. Oke, next. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya
atau materi berikutnya, yaitu mengenai tangga nada diatonis minor. Kemarin kalian sudah sempat belajar mengenai nada diatonis mayor, yaitu nada diatonis mayor itu bersifat gimana? Ya, bersifat yang gembira, bersemangat, dan diawali dan diakhiri dengan nada do atau bisa ditulis C. Nah, sekarang kita ke minor, tangga nada diatonis minor. Silakan bisa dibuka juga di buku paketnya di halaman 93. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang tangga nada diatonis mayor. Kali ini kita akan mempelajari tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor merupakan tangga nada yang bersusunan atau yang susunan nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada diatonis minor kita temukan dalam lagu-lagu yang bersifat sedih. Ya, ingat-ingat kalau mayor itu riang gembira, tapi kalau minor itu bersifat sedih. Tangga nada diatonis minor dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada tangga nada minor asli. Tangga nada pokok pada tangga nada minor masih asli, tapi ini tidak diubah lagi, berarti tangga nadanya masih asli, belum dapat nada sisipan. Serta tangga nada minor asli diperoleh dari nada La atau 6, ya. Dari mana? Yang turun angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Tapi ojo kon nyanyi Pak Fauzi, ra iso nyanyi aku. Oke. Tapi itu ya bisa dilihat nada mayor, ya. Saya ulangi, tangga nada minor asli diperoleh dari nada La atau angka 6, atau nada ke-6 dari tangga nada mayor C, D, E, F, G, A, B, C. Ya. Itu kalau C, D, E, F, G itu sebagai nada, ya, yang ditulis huruf, tapi yang 6, 7, 1, 2 itu sebagai nada yang ditulis angka biar lebih mudah. Kemudian yang kedua, tangga nada minor harmonis. Nada ke-7 dari tangga nada minor harmonis dinaikkan setengah dengan memberi tanda pagar atau istilah kerennya untuk di dunia musik itu press. Ya. Jadi kalau kalian pernah mungkin dengar ada kunci untuk gitar, ya, kunci G, kunci A, kunci C, nah itu ada namanya kunci crash. Itu apa namanya? Nada ke-7-nya itu dinaikkan setengah seperti itu. Jadi contohnya itu A, B, C, D, E, F, G, crash. Nah, kemudian yang terakhir tangga nada minor melodis. Tadi harmonis, sekarang melodis. Itu nada ke-6 dan ke-7 diberikan tanda crash saat naik. Berarti kalau harmonis cuma ke-7, tapi yang kalau melodis itu 6 dan 7. Oke. Nah, kalau yang tangga nada minor asli itu tidak diubah sama sekali. Kita lanjut lagi, ya. Nada ke-6 dan ke-7 diberikan tanda crash saat naik, itu untuk tangga nada minor melodis. Kemudian dihilangkan kembali saat turun. Berarti saat naik itu ada G, ada tanda crashnya, tapi saat ada nada itu muncul lagi di akhir itu jadi hilang nada crashnya. Untuk contoh lagunya itu biasanya yang lagu tangga nada minor, berarti yang bersifat sedih atau lembut, ya, itu adalah lagunya ada lagu syukur, mengheningkan cipta, gugur bunga, dan pahlawan tanpa tanda jasa atau himne guru. Jadi ingat-ingat kalau mayor itu bersifat semangat, riang gembira. Namun kalau yang minor itu adalah tangga nada yang bersifat sedih atau lembut. Gitu. Sekarang dicoba dilanjutkan di halaman 94. Itu ada tabel judul lagu nomor 1 sampai 8. Coba saya tanya, ya. Untuk nomor 1 itu lagu syukur termasuk mayor atau minor? Ya, langsung jawab, ya. Syukur mayor atau minor? Jawabannya minor karena lembut, ya, dengan bersifat sedih. Dan Garuda Pancasila mayor atau minor? Jawabannya adalah mayor karena bersifat semangat dan gembira. Himne guru
mayor atau minor? Jawabannya adalah minor, baru dibahas tadi ya. Kemudian mengheningkan cipta, mayor atau minor? Yaps, jawabannya adalah minor. Hitung ya. Weh, Garda Pancasila metu neh, sudah tahu berarti ya. Bengawan Solo, mayor atau minor? Ya, jawabannya adalah minor, lemah lembut ya. Bengawan Solo itu lagunya lemah lembut. Kemudian Gugur Bunga, apa? Mayor atau minor? Jawabannya adalah minor. Dan terakhir lagu kebangsaan negara Indonesia kita, yaitu Indonesia Raya, mayor atau minor? Jawabannya adalah mayor, karena harus semangat. Oke, kita lanjut. Yaitu kita lanjut di pembelajaran yang ke-6. Apa akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat? Nah, kemarin sudah saya tekankan tentang rasa tanggung jawab. Kemudian apa akibatnya apabila kita tidak ada rasa tanggung jawab, apalagi dalam masyarakat? Kita ulas dulu. Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Contohnya, tadi pagi saya ngasih tugas, apakah sudah dilaksanakan? Ya, tidak apa-apa kalau belum, yang penting sudah dicicil. Ya. Belajar bertanggung jawab, insya Allah akan terbiasa. Ya. Ingat kan ya, tanggung jawab itu sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Kemudian orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan padanya dengan sebaik-baiknya. Berarti kalau kalian saya minta mengerjakan tugas, ya dikerjakan secara baik-baik atau secara maksimal. Ya, salah tidak apa-apa, yang penting kalian sudah mau berusaha, itu yang terpenting. Saya lebih suka seperti itu. Ya. Anak yang mau berusaha itu pasti akan bisa menjadi anak yang sukses. Saya yakin itu. Maka dari itu, hilangkan rasa malas, tingkatkan rasa semangat yang belajar, terus berusaha serta bertanggung jawab. Apa yang terjadi apabila kita tidak ada rasa tanggung jawab? Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan, seperti itu. Contohnya gini, kelas 5A yang putra membuang sampah sembarangan. Nah, gimana? Dia tidak punya rasa tanggung jawab, dia cuek, aku masalah buang sampah sembarangan toh Yunus bersih. Nah, tidak boleh seperti itu. Oke, tanggung jawab itu melatih kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita tanggung jawab buang sampah di tempat sampah. Kalau ada yang buang sembarangan, kita ingatkan. Oke. Maka dari itu tanggung jawab itu perlu, kenapa? Biar kita menyadari tindakan kita itu sudah baik atau contohnya lagi kelas 5A yang putri, ada yang tidak piket. Apa tanggung jawab? Apakah punya rasa tanggung jawab? Kalau punya, dia pasti akan bertanggung jawab dengan cara apa? Segera melaksanakan piket. Kalau tidak, ya udah duduk aja. Tapi saya lihat alhamdulillah kelas 5A hebat-hebat, setiap pagi selalu piket, yang baik yang putri maupun putra. Itu tadi contoh saja. Saya harap kelas 5A baik putra maupun putri mau bantu orang tuanya di rumah, apalagi masa-masa pandemi seperti ini. Maka dari itu kita harus ada rasa tanggung jawab. Nanti bisa dibaca halaman 94, yaitu tentang tanggung jawab, cerita tentang Pak Johan. Nanti bisa dibaca. Next, kita lanjut. Nah, mengidentifikasi informasi dari teks. Mengidentifikasi informasi dari teks bisa dilihat di halaman 95, yaitu jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan mendapatkan atau dapat menjelaskan informasi tersebut pada orang lain. Itu tadi saya contohkan, kalau kalian bisa membaca materi sangat baik, dipahami, kemudian ada yang bertanya, kalian bisa menjelaskannya, seperti itu. Nah, secara lisan, informasi dari teks dapat dikemukakan dalam sebuah diskusi. Tahu diskusi? Itu seperti musyawarah, atau kerja kelompok, seperti itu. Namun, ya, diskusi itu semuanya harus aktif. Contohnya dilihat di gambar ini, ada berapa anak ini? Ada 5 anak. Ini semua harus diskusi, harus ngobrol, tapi ngobrolnya tentang teks yang dia terima atau informasi yang dia
Diskusi bertujuan untuk apa, Pak? Yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih tentang suatu masalah yang ada pada teks. Contohnya kelas 5A putra dan putri saya minta diskusi tentang sendi tadi. Nah, yang putra baru paham 2, yang putri baru paham 3. Ya, ternyata itu saling melengkapi. Yang putra memberitahukan informasi yang ia dapat, yang putri juga, sehingga tambah informasi sambil dapat timbal balik seperti itu ya. Nah, contohnya yang seperti ini di gambar video ini ada anak yang berbicara, ada 3 informasi yang aku dapat dari teks bacaan tadi teman-teman. Nah, yang lainnya juga aku mah dapat 5, kita gabungan yuk. Nah, ternyata ada yang ini 3, yang ini 5 ya, ternyata yang sama 3, berarti ada tambahan 2 seperti itu, saling melengkapi, saling membantu. Itu gunanya diskusi ya, biar lebih paham. Kita lanjut lagi, yang terakhir kelihatannya ini di halaman 97. Nah, membedakan lagu dengan tangga nada mayor dan minor. Tadi sudah saya tekankan, yaitu kalau nada mayor, untuk tangga nada mayor, untuk tangga nada mayor itu sifatnya gimana? Bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Kemudian biasanya diawali huruf C atau Do untuk tangga nadanya gitu. Semangat, yang gembira, dan memiliki atau diawali dan diakhiri huruf C atau nada Do. Contoh lagunya Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar itu mempunyai lagu-lagu yang bersifat riang gembira dan bersemangat. Masa kalian nyanyi Garuda Pancasila dengan lemes dan sedih, kan nggak mungkin. Kemudian kalau tangga nada mayor yaitu bersifatnya sedih dan syahdu. Kalau saya bersifat sedih, syahdu, dan lembut. Jadi ora terlalu menghentak-hentak musiknya. Contoh lagunya ya ada Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La atau A kalau hurufnya ya. Kalau C atau Do itu hurufnya berarti angka 1. Kalau nada La atau A, kalau hurufnya atau angka, kalau angkanya yaitu mungkin itu saja pembelajaran dari saya. Kemudian untuk hari ini, karena insya Allah minggu depan atau hari Senin ada PTS, kalian bisa mulai belajar atau latihan mengerjakan soal. Kemarin di tema 1, subtema 3 itu kita belum mengerjakan yaitu di halaman 73. Halaman 73 sampai 74 itu kalian bisa dikerjakan langsung di buku paket, buku temanya. Kalau jawabannya tidak muat, boleh ditaruh di kertas seperti biasa yang saya sampaikan. Diselipin di kertas, di staples seperti itu, biar jawaban kalian tidak hilang. Kalau sudah halaman 73 sampai 74 sudah, kemudian bisa dilanjut di halaman 98 sampai 100. Itu juga dikerjakan dengan cara yang sama, langsung dikerjakan di buku paket temanya. Tidak muat, taruh di kertas, diselipkan atau di staples biar tidak hilang. Terima kasih untuk anak-anak kelas 5A sudah mau mengikuti pembelajaran secara daring. Namun saya harap kalian tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena pendidikan itu penting walaupun kita berada di masa pandemi. Kita harus selalu belajar agar bisa menghadapi ini semua. Jangan ada rasa malas dan perkuat diri dengan rasa tanggung jawab. Pesan saya seperti itu terima kasih saya ucapkan. Kemudian tidak usah banyak kata lagi, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.